Kali ini kita akan belajar tentang hipotesis. Uji hipotesis. Hipotesis adalah hipotesis statistik atau dalam statistika disingkat hipotesis adalah suatu asersi atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol atau hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya korelasi, ditandai dengan lambang sama dengan atau lambang H0. Sedangkan kebalikannya, hipotesis alternatif adalah negasi dari hipotesis nol yang dilambangkan tidak sama dengan atau lambang H1. Sekarang ke contoh soal, uji satu sampel. Kenapa namanya uji satu sampel? Karena cuma menyampilkan satu data saja, yaitu nilai mata kuliah statistik mahasiswa Prodi KPI 2018 dengan diketahui rata-rata 85. Kita akan menguji apakah benar masih rata-rata 85 di tahun 2018. Penyelesaiannya H0 mu sama dengan 85, H1 mu tidak sama dengan 85. Taraf signifikasinya alfa 5%, pengarah pengujiannya adalah dua arah karena sama dengan dan tidak sama dengan. Taraf nyata pengujiannya alfa dibagi 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96. Dari mana? Yaitu dari DF N-1, N itu adalah jumlah datanya tadi 80, dikurangi 1 sama dengan 79. Alfa per 2, 2,5%. Nah, ini kenapa bisa 1,96? Bisa ini ditaruh di kurva, jadi min 1,96 yang kiri sama 1,96 yang kanan. Lalu pilih ke PDF untuk ke tabel T. Tadi kan 79. Nah, karena hasilnya cuma 30, kita pakai yang tak terhingga. Nah, tadi kan alfanya tadi kan 0,025 atau 2,5%. Berarti otomatis kita pakai data yang 1,96. Ya, 1,96. Lalu kita kembali ke PPT. Nah, kan jadi seperti ini. Lalu kita uji ke SPSS. Nah, ini datanya sudah dimasukkan, lalu juga diganti nomor absen, lalu ke analis, lalu ke compare means, lalu ke one sample t-test. Nah, ini dimasukkan ke variabel. Nah, terus test value-nya adalah 85 karena rata-ratanya tadi 85. Kalau klik OK. Dan outputnya akan jadi seperti ini. Nah, ini T-nya 5,043 sama signifikannya 0. Kita kembali lagi ke PPT. Nah, itu T-nya jadi 5,043 yang berada di area H0. Lalu untuk P-value-nya kita lihat ke signifikan, yaitu 0. Berarti P-value-nya adalah 0 atau kurang dari 0,025. Jadi kurvanya akan menjadi seperti ini. Jadi artinya rata-rata nilai statistik mahasiswa KPI 2018 tidak sebesar 85 atau tidak sama dengan data yang sebelumnya. Nah, tolak H0 itu karena ada di yang kuning atau melebihi dari batasnya. Itu batasnya kan 1,96. Lalu ke contoh soal yang kedua, yaitu analisis uji T2 sampel saling bebas. Kasusnya akan seperti ini. Lalu penyelesaiannya H0 mu1 sama dengan mu2 atau rata-rata metode transaksional dengan metode transformasional itu sama. H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Rata-rata metode transformasional maksudnya dengan metode transaksional itu tidak sama. Taraf signifikansinya masih alfa 5%, arah pengujiannya juga masih dua arah, taraf nyatanya masih alfa dibagi 2. Nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 1,96. Dari mana? Dari DF N1 plus N2 dikurangi 2. Kan tadi N1-nya 20, N2-nya juga 20. Berarti tinggal ditambah lalu dikurangi 2, hasilnya 38. Alfa per 2 masih 2,5%.
Nah, tadi kan di tabel T yang tak terhingga kan pakai 1,96. Jadi kurvanya masih tetap sama. Ini min 1,96 maksudnya. Min 1,96 yang kiri. Lalu kita uji ke SPSS. Nah, datanya dimasukkan seperti ini. Yang variabel 1 itu datanya, yang variabel 2 adalah kodenya. 1 untuk transaksional, 2 untuk transformasi. Lalu, nah seperti ini. Lalu kalau sudah, kita ke analis, lalu ke compare means, lalu ke independent stability test. Nah, variabel 1 dimasukkan ke tes variabel, variabel 2 dimasukkan ke grouping variabel. Masukkan define group karena masih ada tanda tanya. Define group. Nah, lalu grup 1 kan tadi transaksional dilambangkan 1, lalu transformasional dilambangkan 2. Maaf, 2 bukan 1 ya, 2. Nah, terus continue, habis itu langsung oke. Nah, kita lihat ke outputnya. Outputnya akan jadi seperti ini ya, dibesarkan akan jadi seperti ini. Nah, kita perhatikan lagi ke T sama signifikan. T-nya kan 1,458, signifikannya 0,153. Nah, kita lihat PPT lagi. Nah, itu 1,458 T-nya. Nah, P-value-nya itu sama kayak signifikan, berarti 0,153, yaitu diterima H0 semuanya. Nah, kurvanya akan jadi seperti itu. Itu yang kiri negatif 1,96 ya maksudnya. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi artinya rata-rata waktu metode transaksional dengan metode transformasional adalah sama. Atau dengan kata lain, pemberian metode transformasional belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi keterlibatan kerja karyawan. Atau metode dua-duanya itu masih belum bisa meningkatkan efisiensi keterlibatan kerja karyawan. Lalu kita ke contoh yang ketiga, yaitu analisis uji T 2 sampel berpasangan. Kasusnya akan seperti ini ya. Lalu ke penyelesaiannya, yaitu H0 mu1 sama dengan mu2. H1 mu1 tidak sama dengan mu2. Taraf signifikansinya masih alfa 5%, arah pengujiannya juga masih 2 arah, taraf nyatanya pengujiannya masih alfa bagi 2, nilai kritik dan daerah kritiknya adalah 2,093. Dari DF N-1 atau datanya tadi jumlahnya 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Nah, kita lihat ke tabel T untuk membuktikan ya. Kita buka PDF-nya, kita lihat tabel T-nya kan tadi DB-nya 19. Nah, lalu alfanya kan tadi masih 0,025 atau 2,5%. Berarti kita pakai data yang 2,093. Nah, kita kembali ke PPT. Nah, itu 2,093. Jadi kurvanya akan jadi seperti itu. Min 2,093 dan plus 2,093. Lalu kita uji ke SPSS. Nah, ini datanya juga dimasukkan. Nomor absennya juga sudah diganti. Berarti ke analis, terus ke compare means, lalu ke pirate. Bukan ya, maaf. Ke analis, compare means, lalu ke pirate, sampel t-test, lalu itu dimasukkan sebelumnya di variabel 1, sesudahnya di variabel 2. Nah, lalu klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Nah, akan jadi seperti ini. T-nya berarti berapa? 2,509 dan signifikannya 0,016. Nah, tinggal dimasukkan aja di PPT-nya. PPT-nya, iya, T-nya 2,509 sama P-value-nya 0,016 dan sama-sama tolak H0 karena kan 2,509 itu lebih besar dari 2,093. Nah, jadi tolak 0, terus yang 0,016 itu lebih kecil dari 0,025. Jadi juga ada di yang kuning. Berarti artinya rata-rata sebelum training dan sesudah training itu tidak sama. Atau dengan kata lain, perbedaan kinerja karyawan menyebabkan
perbedaan dalam efisiensi penjualan publik. Jadi di sebelum training sama sesudah training itu kinerja karyawan itu tidak sama ataupun berbeda dalam penjualan produk. Terima kasih, sekian.